Polri dan BNN telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 46.748 kasus. Menarik sekali nih penjelasan dari Pak Kasih Intel ini. Tadi yang saya garis bawahin dari penerangan Bapak tadi ada peristilahan TAT. Implikasi dari peran-peran yang ada di Undang-Undang 35 tahun 2009, terus implikasi dari amanat di pasal 54 tadi ya Pak ya. Mungkin ini menjadi istilah baru atau masyarakat juga baru ada yang tahu TAT itu tim asesmen terpadu ya tadi ya Pak. Betul. Bisa untuk dijelaskan Pak, tim asesmen terpadu itu apa sih? Oke, baik. Tim asesmen terpadu atau bisa kita singkat dengan TAT biasanya. Ini mempunyai kewenangan untuk melakukan analisis peran seseorang sebenarnya. Yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika atau pengedar narkotika menentukan kriteria tingkat kecanduan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap, pada tempat kejadian perkara, dan merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap penyalahguna tersebut, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Tim asesmen terpadu tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNN Provinsi. Terdiri dari adanya ketua, sekretaris, tim medis. Untuk tim medis TAT ini tingkat provinsi beranggotakan dokter, kemudian serta psikolog klinis berjumlah minimal 2 orang. Kemudian untuk tim hukumnya itu anggota tim hukum merupakan personil dari unsur Kejaksaan Tinggi, Polda, dan BNN Provinsi. Masing-masing unsur berjumlah minimal 3 orang pada keputusan Kepala BNN Provinsi selaku Ketua TAT tingkat provinsi. Tim medis, tim asesmen terpadu tingkat provinsi memiliki kewenangan ada 3. Yang pertama itu menentukan diagnosis dan kriteria tingkat keparahan penggunaan narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna narkotika ditangkap pada tempat kejadian perkara. Kemudian yang kedua itu membuat rencana terapi dan rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika. Kemudian yang ketiga, itu melakukan sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi kepada tim medis TAT tingkat kabupaten atau kota. Kemudian lanjut ke tim hukum, tim asesmen terpadu tingkat provinsi. Itu memiliki 4 kewenangan. Yang pertama itu juga membuat kesimpulan terhadap peran tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika dan jaringan peredaran narkotika serta kelanjutan perkaranya. Yang kedua itu melakukan telaah pasal yang diterapkan pada tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu narkotika, dan atau korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang ketiga, memberikan kesimpulan terhadap perkara tersangka, terdakwa, penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu memberikan sosialisasi juga.
asistensi atau supervisi terhadap prosedur kerja asesmen hukum yang dilakukan tim hukum TAT tingkat provinsi dan tim hukum tingkat kabupaten atau kota. Asesmen terpadu dilaksanakan melalui serangkaian proses, dimulai dari pengajuan permohonan asesmen terpadu dari penyidik yang menangani perkara tindak pidana narkotika atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan atau jaksa yang mendapatkan penetapan dari hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Permohonan asesmen terpadu diajukan kepada Ketua Asesmen Terpadu melalui Sekretariat Tim Asesmen Terpadu hingga dikeluarkan hasil pelaksanaan asesmen terpadu. Kemudian pengajuan asesmen terpadu terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan di beberapa tahapan proses hukum, mulai dari masa penangkapan, penyidikan, kemudian penuntutan, hingga persidangan. Kemudian pengajuan asesmen terpadu diutamakan pada masa penangkapan agar sejak awal proses hukum itu dapat dilakukan pemilahan ya, untuk menentukan seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dengan ditemukan barang bukti maupun tidak ditemukan barang bukti pada diri penyalahguna tersebut. Murni melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri atau terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Terhadap tersangka atau terdakwa yang pernah dipidana yang biasa disebut residivis ya, narkotika dapat diajukan asesmen terpadu juga. Jadi tidak pasti dia tertangkap tangan di hari itu, tapi dia nih udah pernah kasus narkotika juga. Ternyata di asesmen terpadu ini untuk orang yang tertangkap itu, walaupun dia udah pernah kasus narkotika sebelumnya, bisa dilakukan permohonan di tim asesmen terpadu untuk mengetahui peran dia lagi, seperti itu ya Pak ya. Berarti kan tim asesmen terpadu ini merupakan langkah bagi setiap orang yang tadi tertangkap tangan atau yang berhadapan dengan hukum ya Bang. Tapi lagi nih ya Bang, masalahnya kan selalu ini narkotika dan hukum ini suatu hal yang sangat tadi fenomenal, suatu hal yang sangat krusial seperti itu kan. Ya bisa jadi Bang dia bukan cuman pecandu, dia cuman bohong-bohong pecandu. Ternyata dia ini ya Pak, bandar. Nah terus apakah dari TAT ini ada peraturan lainnya atau bagaimana langkah selanjutnya dari TAT ini gitu? Tanggapan Bapak sendiri perihal yang tadi dia tuh sebenarnya enggak, masyarakat nilainya dia bandar, dia bukan pecandu. Jadi seperti apa nih dalam perspektif tim asesmen terpadu lagi dari langkah-langkah itu? Pada kasus terdapat barang bukti narkotika, itu penyidik dapat mengajukan asesmen terpadu sebenarnya juga. Apabila berat barang bukti kurang atau melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. SEMA ya? Iya, ya, Pak, ya. Untuk barang bukti yang tidak diatur dalam ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2010, baik jenis maupun jumlah barang bukti narkotika, itu dapat diajukan asesmen terpadu baik dengan hasil pemeriksaan urin positif atau negatif. Kegiatan tim asesmen terpadu ini dilakukan untuk membahas hasil analisis tim medis dan tim hukum dari proses asesmen. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu juga. Tim medis dan tim hukum itu menyampaikan hasil analisis dan kesimpulan dari proses asesmen. Substansi materi yang disampaikan tim hukum dan tim medis menjadi dasar bagi tim sekretariat dalam penyusunan berita acara hasil pelaksanaan asesmen terpadu. Berita acara
hasil pelaksanaan asesmen terpadu. Kemudian ketua tim asesmen terpadu memimpin pembahasan kasus, ya case conference lah, gitu. Kemudian tim hukum dan tim medis merumuskan hasil keputusan asesmen terhadap asesmen terpadu terhadap tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian dalam hal ini pelaksanaan rapat pembahasan kasus tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka dapat dilaksanakan secara daring atau hibrid. Berarti pelaksanaannya ini dari tim asesmen terpadu itu memberikan kemudahan seperti itu ya Pak ya, bukan cuman kalau ada satu anggota ataupun posisi si tertangkapnya ini sebut saja tidak bisa dibawa ke sekretariatan untuk di asesmen, itu bisa melalui online itu tadi. Secara daring maupun hybrid gitu. Ya melalui sarana komunikasi seperti biasa atau elektronik kayak biasa lah. Kemudian jadi itu pada dasarnya dari TAT ini dapat diketahui peran-perannya melalui asesmen medis dan asesmen hukum. Kembali lagi berarti kita tuh bicara narkotika, terus bicara mengenai hukum itu nggak jauh dari peran ya. Betul. Orang yang tertangkap tangan perannya apa nih? Dia bandar, pecandu, korban penyalahguna ataupun korban penyalahguna dari apalagi dari tim asesmen terpadu ini bisa untuk diasesmen lagi secara medisnya tadi ya Pak ya, secara hukumnya. Dalam pelaksanaan layanan asesmen terpadu juga terutama Badan Narkotika Nasional sebagai leading institution ya, penyelenggaraan layanan asesmen terpadu. Keberhasilan pelaksanaan asesmen terpadu dapat atau bisa dinilai nih dengan terlaksananya prosedur asesmen terpadu dengan baik. Diberikannya hak rehabilitasi kepada penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika oleh tim asesmen terpadu sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan. Kemanusiaan dan keadilan. Yang tentunya membutuhkan kerjasama juga yang baik dan sinergitas ya. Itu yang penting banget sih Pak, kerjasama antar instansi dan kerjasama itu untuk mengetahui apalagi dalam kasus narkotika ini ya. Harapannya sih ya penyelenggaraan layanan asesmen terpadu ya tetap memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukumnya juga yang tegas gitu pada bandar narkotika, namun humanis gitu pada penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Berarti sejalan dengan ini nih tagline-nya BNN ya, War on Drugs for Humanity. Kita tegas terhadap bandar, tapi kita juga memberikan adanya memang langkah-langkah hukum, treatment hukum bagi seseorang yang tertangkap tangan, yang pada saat itu kita masih nggak tahu perannya apa. Sedangkan di amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 itu sudah memberikan amanat ada peran ini. Ada lagi amanat di pasal 54 lagi kembali ya Pak ya. Jadi untuk TAT ini hasilnya itu apa Pak? Apa berupa surat atau berupa keharusan atau bagaimana hasil dari pelaksanaan tim asesmen terpadu ini? Oke, untuk hasil dari seseorang yang diasesmen melalui asesmen terpadu ini akan mendapatkan sebuah surat berupa hasil keputusan asesmen terpadu. Surat keputusan asesmen terpadu. Hasil bisa jadi rekomendasi rehabilitasi yang diberikan serta kelanjutan perkara tersangka atau terdakwa ya. Gitu. Oh ya, bisa rehabilitasi, bisa juga diberikan perkaranya lanjut. Iya. Gitu. Kemudian rehabilitasi yang diberikan itu mencakup jenis rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan, disertai jangka waktu serta lembaga rehabilitasi yang rekomendasikannya.
Selain itu, hal-hal meliputi kriteria tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, jenis narkotika yang disalahgunakan beserta pola penggunaan narkotika, kategori penyalahgunaan narkotika serta diagnosis yang ditegakkan terhadap tersangka atau terdakwa, serta keterlibatan tersangka atau terdakwa dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Berarti kompleks banget sebenarnya hasil dari pelaksanaan tim asesmen terpadu tadi ya. Surat keputusan berupa rekomendasi, perannya sudah disebutkan, di situ apa, pemakaiannya dia tadi ya, penggunaan dia terhadap zat itu atau narkotika itu, terus ada arah dia nanti rehabilitasi, misalnya rehabilitasi kemana, dalam jangka waktu berapa, seperti itu kurang lebihnya ya Pak ya. Betul. Ya, wah ini menarik sekali, selain menjawab fenomena yang terjadi di masyarakat itu, berarti ada langkah hukum nih sebenarnya yang diamanatkan di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang seseorang yang nggak mesti, kalau ini dia ketangkap, ujuk-ujuk dia ketangkap, tiba-tiba dia keluar lagi, ternyata bisa jadi dia adalah pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna tadi yang telah diasesmen melalui pelaksanaan tim asesmen terpadu. Ternyata dari situ dia mendapatkan surat ketetapan berupa rekomendasi tadi ya, surat keputusan. Surat keputusan berupa rekomendasi yang memberikan dia peran, misalnya dia adalah pecandu, dia korban penyalahguna, sehingga dia harus diberikan rehabilitasi. Ya, efek dia untuk dipidana, sedangkan dia pecandu itu nggak ada sepertinya seperti itu ya Pak ya. Mungkin gambaran dari tim asesmen terpadu ini. Oh, seperti itu. Jadi ini masih memberikan hak-hak seseorang untuk bisa sembuh seperti itu ya. Walaupun berhadapan dengan hukum, dia disembuhkan secara dia pecandunya itu biar nggak menggunakan lagi seperti itu ya Pak. Oke, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang tegas kepada bandar narkotika, namun humanis pada penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika. Sekaligus pembahasan ini kali ini semoga dapat memberikan wawasan yang tepat kepada masyarakat akan fenomena-fenomena yang terjadi pada penangkapan pada kasus pengungkapan narkotika, dan tetap patuh pada standar operasional prosedur yang ada di lingkungan kerja BNN RI. Terima kasih kepada narasumber dan sampai berjumpa lagi.